Halo sahabat BK, sudahkah tersenyum hari ini? Perkenalkan, nama saya Rayhan Khairul Pratama dengan NPM 202101500959, mahasiswa program studi bimbingan dan konseling dari Universitas Indraprasta PGRI. Hadirlah saya di sini untuk menyelesaikan tugas mata kuliah konseling pernikahan dan keluarga yang diampun oleh Ibu Cindy Marisa, MPD Cons. Pada kesempatan kali ini, saya akan memandu kalian sebagai penonton untuk memberitahukan tentang mengasuh dan mendidik anak di dalam keluarga. Mungkin dari orang tua ataupun kalian semua sebagai calon orang tua bertanya-tanya, apa sih hakikat dari mengasuh dan membimbing anak? Hakikat mengasuh dan membimbing anak dalam keluarga. Hakikat mengasuh dan membimbing anak meliputi pemberian kasih sayang dan rasa aman, sekaligus disiplin dan contoh yang baik. Oleh karena itu, diperlukan suasana kehidupan keluarga yang stabil dan bahagia. Mengasuh dan membimbing anak membutuhkan pengetahuan, keterampilan, dan kesabaran dari orang tua. Sementara kebanyakan orang tua melakukannya secara alamiah. Namun, ada beberapa prinsip dasar yang perlu diterapkan. Mengasuh dan membimbing anak pada hakikatnya mengetahui dan memahami kelebihan dan kelemahan masing-masing anak. Nah, mungkin dari kalian semua sebagai calon orang tua bertanya-tanya, mengapa anak perlu diasuh dan dibimbing? Berikut ini video penjelasannya. Menurut Lydia Harliana Martono dan kawan-kawan 1996 menyampaikan bahwa anak perlu diasuh dan dibimbing karena anak mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan ialah bertumbuhnya anak dari segi jasmani. Perkembangan ialah berkembangnya kepribadian anak dari seorang individu yang tadinya secara mutlak bergantung pada orang tua dan lingkungannya menjadi seorang yang mandiri dan berguna bagi lingkungannya. Dan perkembangan anak merupakan proses yang kompleks. Artinya, perkembangan itu meliputi berbagai aspek kehidupan manusia dan terjadi sebagai hasil interaksi antara faktor bawaan dan faktor lingkungan. Agar perkembangan itu berjalan sebaik-baiknya, anak perlu diasuh dan dibimbing oleh orang dewasa, terutama dalam lingkungan kehidupan berkeluarga. Nah, sebagai calon orang tua, kalian juga perlu tahu nih, apa saja yang perlu diperhatikan dalam mengasuh dan membimbing anak. Ada 2 poin yang perlu diperhatikan dalam mengasuh dan membimbing anak. Poin pertama, perkembangan anak terjadi menurut suatu pola tertentu yang terdiri dari beberapa tahap, yang beralih dari satu tahap ke tahap berikutnya secara berurutan. Oleh karena itu, mengasuh dan membimbing anak berlangsung secara berkesinambungan dan perlu disesuaikan dengan tahap perkembangan anak. Poin kedua, sebagaimana yang dijelaskan, perkembangan anak dipengaruhi oleh faktor bawaan dan faktor lingkungan. Kedua faktor itu perlu diperhatikan dalam mengasuh dan membimbing anak. Selanjutnya, kalian juga perlu tahu prinsip apa saja yang ada di dalam mengasuh dan membimbing anak. Berikut ini prinsip dalam mengasuh dan membimbing anak. Yang pertama, penuh kasih sayang. Penuh kasih sayang dapat dicontohkan seperti orang tua yang selalu memberikan perhatian dan cinta kepada anaknya, mendengarkan mereka dan selalu siap membantu dalam segala situasi. Poin yang kedua, yakni penanaman disiplin yang konstruktif. Penanaman disiplin yang konstruktif dalam keluarga merupakan hal penting untuk membantu anak-anak tumbuh menjadi individu yang bertanggung jawab, baik, dan mandiri. Contohnya seperti konsisten. Penting untuk tetap konsisten dalam menerapkan aturan atau konsekuensi. Anak-anak perlu tahu bahwa aturan akan ditegakkan setiap kali, bukan hanya sesekali saja. Yang ketiga, meluangkan waktu untuk kebersamaan. Meluangkan waktu untuk kebersamaan dalam keluarga sangat penting untuk membangun hubungan yang kuat dan mendukung antara anggota keluarga. Contohnya, menetapkan waktu khusus. Misalnya seperti makan malam bersama, waktu libur akhir pekan, atau kegiatan keluarga tertentu. Yang keempat, yakni membedakan yang salah dan yang benar, yang baik dan yang buruk.
Orang tua ataupun keluarga dapat membedakan tersebut merupakan hal yang penting untuk menciptakan hubungan yang sehat dan harmonis di dalam keluarga. Yang kelima, mengembangkan sikap saling menghargai. Dengan mengembangkan sikap saling menghargai dalam keluarga, hal tersebut merupakan kunci untuk menciptakan hubungan yang sehat dan harmonis. Dan langkah-langkahnya ini seperti komunikasi terbuka, hormat dan empati, bertanggung jawab, berkomunikasi yang positif, dan masih banyak yang lainnya. Keenam, memperhatikan dan mendengarkan pendapat anak. Ketika orang tua dapat memperhatikan dan mendengarkan pendapat anak tersebut merasa bahwa diri mereka sebagai anak itu dihargai oleh orang tuanya. Ketujuh, membantu mengatasi masalah. Peran orang tua sangat penting dalam mengatasi masalah dalam keluarga. Mereka dapat berperan sebagai mediator, pembimbing, dan penengah dalam konflik. Dan cara orang tua dapat membantu mengatasi masalah ke dalam keluarga, yakni dapat mendengarkan dengan empati, komunikasi terbuka, menjadi mediator, bertanggung jawab dan konsisten, memberikan perilaku positif, mendukung pengembangan keterampilan kepribadian anak, mengajarkan kesabaran dan pengendalian diri, dan masih banyak yang lainnya. Kedelapan, yakni mengembangkan kemandirian. Mengembangkan kemandirian anak dalam keluarga adalah hal penting untuk membantu mereka menjadi individu yang mandiri dan tangguh. Dan cara orang tua dapat membantu anak mengembangkan kemandiriannya, yakni dapat memberikan rasa tanggung jawab, memberikan dorongan kreativitas, biarkan anak menanggung konsekuensi, dukung pengambilan risiko yang sehat, dan masih banyak yang lainnya yang dapat membantu kemandirian dalam anak. Yang kesembilan, memahami keterbatasan anak. Memahami keterbatasan anak merupakan kunci untuk mendukung perkembangan mereka dengan baik. Dan yang ke-10, menjalankan peran orang tua sesuai dengan usia perkembangan anak. Hal tersebut merupakan aspek kunci dalam mendukung perkembangan anak yang baik dan benar. Setiap tahapan perkembangan anak memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, dan peran orang tua harus disesuaikan dengan tahapan tersebut. Sebagai orang tua dan calon orang tua, kalian juga perlu tahu kebiasaan tidak baik apa saja yang sering dilakukan oleh orang tua. Kebiasaan tidak baik yang sering dilakukan oleh orang tua yakni pertama, menjadikan anak menjadi figur yang tidak pernah salah. Menjadikan anak menjadi figur yang tidak pernah salah dalam keluarga bukanlah pendekatan yang sehat ataupun realistis. Anak adalah individu yang belajar dari pengalaman, termasuk membuat kesalahan. Memfahami dan menghormati keterbatasan dan kesalahan anak adalah kunci dalam mendukung perkembangan mereka dengan baik. Yang kedua, yakni sering berbohong. Orang tua yang sering berbohong merupakan masalah serius karena mereka harus menjadi contoh dan sumber kebijakan yang baik bagi anak-anak. Berbohong dapat merusak kepercayaan dalam hubungan keluarga dan merusak pendidikan moral anak-anak. Yang ketiga, sering mengancam atau menakut-nakuti. Ancaman atau taktik menakut-nakuti dalam mendidik anak tidak seharusnya menjadi pilihan utama dalam pendekatan orang tua. Penggunaan terlalu banyak ancaman atau ketakutan dapat berdampak negatif pada perkembangan anak, seperti dapat meningkatkan stres, menurunkan rasa percaya diri, dan merusak hubungan keluarga. Dan sebagai gantinya, orang tua sebaiknya mempertimbangkan pendekatan yang lebih positif dan efektif dalam mendidik anak. Keempat, tidak kompak. Ketidakkompakan antara orang tua atau konflik dalam hubungan orang tua dapat berdampak negatif pada perkembangan anak dan hubungan keluarga. Dan poin yang kelima yakni memberikan hadiah pada perilaku yang negatif. Memberikan hadiah pada perilaku yang negatif pada anak mungkin tampak sebagai cara untuk mengendalikan atau menghukum anak. Namun, ini bukan pendekatan yang dianjurkan. Hadiah seharusnya digunakan untuk merangsang dan memperkuat perilaku positif dan bukan sebaliknya yakni negatif.
Menggunakan hadiah untuk perilaku negatif bisa memiliki efek kontraproduktif. Selanjutnya, apa saja sih pola mengasuh anak dalam keluarga? Berikut ini video penjelasannya. Pola pengasuhan anak dalam keluarga yakni ada 3. Yang pertama, pola demokratis. Bentuk pola demokratis ialah pola asuh orang tua yang mampu bekerja sama serta bersifat kooperatif dalam memberikan pendampingan di kehidupan sehari-hari. Pengasuhan demokratis memiliki ciri khusus, yakni orang tua akan memberikan kepercayaan berupa kebebasan anak dalam beraktivitas. Pola ini menunjukkan sosialisasi di dalam keluarga mampu terjalin dengan baik. Tidak sedikit keluarga yang memiliki permasalahan karena kurangnya hubungan antar individu, sehingga hal demikian menunjukkan pentingnya keharmonisan dalam sebuah keluarga. Dan poin yang B ada pola permasif. Pola asuh permasif merupakan bentuk pola asuh dengan kecenderungan orang tua untuk tidak terlalu peduli pada hidup anak. Pola seperti ini biasanya ditemukan pada keluarga yang memiliki kesibukan tinggi. Orang tua hanya memberikan perhatian anak berupa kebutuhan materi. Orang tua pada ciri permisif memiliki kecenderungan kurang memiliki peran edukasi terhadap seorang anak. Dan pola yang C, pola otoriter. Pola asuh otoriter merupakan corak pendampingan yang menerapkan sebuah aturan yang sangat ketat terhadap anak. Hampir tidak terdapat toleransi dengan apa yang sudah ditentukan oleh keluarga. Ciri pada pola ini, orang tua memegang penuh kendali pada kehidupan anak. Menurut Baumbright, dalam model asuh otoriter memiliki ciri yang jelas, yakni kontrol atau pengawasan yang ketat terhadap sikap tingkah laku anak. Pola otoriter tentunya memiliki peranan yang positif maupun negatif bagi anak. Peran negatifnya yakni anak tidak memiliki kebebasan untuk mengembangkan apa yang di dalam pikirannya, sehingga anak memiliki sifat yang pendiam serta cenderung individualisme. Berikut ini adalah nilai-nilai seperti apa saja yang dapat ditanamkan orang tua kepada anaknya. Nilai-nilai karakter yang dapat ditanamkan orang tua pada anak yakni ada 10 poin. Yang pertama, nilai kejujuran, religius, demokratis, komunikatif, disiplin, kerja keras, tanggung jawab, rendah hati, kemandirian, dan empati. Ke-10 nilai-nilai karakter tersebut dijadikan patokan orang tua di dalam memberikan bimbingan kepada anaknya. Bimbingan yang diberikan kepada anaknya diharapkan dapat menumbuhkan potensi yang ada di dalam diri anak tersebut untuk berlangsungnya hidupnya di masa depan. Selama proses menanamkan nilai karakter, langkah yang dilakukan orang tua adalah memantau perkembangan anak secara terus-menerus dengan memperhatikan fase-fase tahap perkembangannya. Selanjutnya, apa saja sih strategi orang tua dalam menciptakan keluarga berkarakter? Strategi yang bisa dipakai orang tua dalam menciptakan keluarga berkarakter yakni ada 6 poin. Pertama, menyayangi dan mencintai anak dengan sepenuh hati. 2. Menjaga ketenangan dan keharmonisan hubungan keluarga. 3. Saling menghormati antara kedua orang tua dan anak. 4. Mematuhi peraturan yang dibuat dalam berkeluarga. 5. Mematuhi dan melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam berkeluarga. 6. Adil dan tidak membeda-bedakan anggota keluarga. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.